Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu dari Randu Tongkal, Indonesia. Saya tinggal di sekolah M. Arif Ayah Kedunguni, dan saya di sini ditugaskan untuk menceritakan sejarah para nabi dan para orang-orang soleh di masa lalu. Ya, langsung saja masuk ke ceritanya. Di sini saya akan menceritakan kisah utusan Allah yang bernama Zunnun, yang dipanggil Nabi Yunus. Di zaman dulu, Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Hai kaumku, tinggalkanlah berhala. Sungguh berhala adalah sesuatu yang menyesatkan dan menyesatkan. Kaumnya tidak menghiraukan perkataan Nabi Yunus, sehingga setelah berapa tahun berdakwah, bertahun-tahun, akhirnya Nabi Yunus menyerah dan pergi dari kampung yang didakwahinya, pergi meninggalkan yang didakwahnya, karena seperti sudah putus asa Nabi Yunus. Sudah sekian didakwahi, masih tetap saja, sehingga dalam hatinya menyerah berdakwah. Akhirnya dalam kepergiannya itu, Nabi Yunus singgah di kapal, dan ternyata di kapal itu sedang terombang-ambing ombak dan badai yang sangat besar. Dan di kapalnya sudah terombang-ambing kapalnya, sampai pada orang-orangnya pada panik, dan di dalamnya itu terdapat Nabi Yunus. Dan seseorang berkata, ini kapal ini harus, seseorang dari kapal ini harus mengikuti undian untuk siapa yang di sini tulisannya terundi di dalam undian ini, maka akan dibuang ke laut. Akhirnya sepakat yang di kapal itu untuk mengikuti undian. Akhirnya dilakukanlah undian itu, dan akhirnya undian pertama itu terbaca Nabi Yunus, dan orang yang membacanya kaget. Nabi Yunus, ini utusan Tuhan ini, gak mungkin, ini utusan Tuhan ini, gak mungkin akan dibuang ke laut. Mencoba kedua kalinya, akhirnya kedua kalinya masih tetap sama juga. Terbaca Nabi Yunus. Akhirnya ketiga kalinya diundi, karena tidak percaya, akhirnya terbaca Nabi Yunus lagi. Akhirnya di situ Nabi Yunus berkata, sudah, ini emang adalah hukuman dari Tuhanku, karena meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini adalah hukuman. Aku saja yang akan turun dari kapal ini dan ke laut, dan pergi ke laut. Akhirnya Nabi Yunus pun berjalan ke tepi kapal. Di tepian itu Nabi Yunus akan melompat ke dalam laut, dan pada teriaklah yang di dalam kapal, itu utusan Tuhan, mau apakah beliau? Akhirnya setelah itu loncatlah Nabi Yunus ke laut, dan pada saat itu di laut langsung terlihatlah sebuah ikan besar yang langsung memangsa Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun masuk di dalam perutnya ikan paus. Akhirnya setelah itu ombak pun reda dan badai pun reda, dan ombak pun sudah tenang kembali seperti sedia kala.
setelah Nabi Yunus dimakan ikan. Setelah itu Nabi Yunus pun di dalam ikan. Nabi Yunus pun di dalam ikan paus dalam ikan paus sambil di perutnya sampai berapa hari. Akhirnya di dalam ikan paus beliau bertobat kepada Allah sambil berdoa, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Akhirnya tobatnya Nabi Yunus pun diterima, dan akhirnya berapa hari kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus. Akhirnya Nabi Yunus terdampar di tepi pantai. Dan di tepi pantai itu Nabi Yunus mulai tersadar, dan terlihat ada seseorang sedang mengendarai kuda, melihat ada seseorang yang terdampar sambil menghampiri Nabi Yunus. Saat dihampirinya, langsung kagetlah yang di kuda itu. Ini adalah utusan Tuhan. Terusan, wahai Nabi, sungguhnya kaummu itu sudah kembali menyembah Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi setelah Nabi Yunus dimakan ikan paus dan setelah melewati ujian itu, akhirnya umatnya kembali menyembah Allah. Dan kembali kepada ajaran Nabi yang Nabi Yunus berikan. Yang dipetik dari kisah ini adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sungguh sangatlah luas. Satu kali cerita lagi boleh nggak Pak? Boleh. Kembali lagi, setelah saya akan menceritakan 2 cerita ini, 1 ceritanya lagi. Di zaman Nabi Musa, hiduplah seorang yang sangat miskin yang hidup bersama keluarganya. Sudah sangat miskin, bahkan untuk mencari makan pun sulit. Bahkan anaknya pun menangis kelaparan. Dan istrinya juga sangat prihatin, sangat menanyakan kepada suaminya. Ini untuk makan saja sangatlah sulit. Setelah itu datanglah Nabi Musa kepada orang yang ingin dijumpainya, yang kepada orang yang sangat miskin itu. Sebutlah namanya Korun. Di dalam keluarga miskin itu, Nabi Musa pun menghampirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya wahai Nabi. Ada apa engkau gerangan kemari? Aku dengar engkau adalah seorang yang kurang bercukupan dan sangatlah miskin. Benar Tuhan, benar Nabi, saya adalah untuk makan pun sulit, untuk menyukupi keluarganya saja sulit. Kemudian Nabi Musa pun mendoakannya, semoga engkau diberi kelancaran rezeki dan juga semoga engkau diberi suatu kekayaan. Akhirnya mula-mula berkat doa Nabi Musa itu, Korun pun menggeluti usaha emas. Mula-mula usaha emasnya mulai berkembang demi sedikit. Akhirnya demi sedikit akhirnya langsung berkembang dan terus berkembang. Akhirnya singkat cerita, Korun pun menjadi orang yang terkaya di negeri itu, di zamannya Nabi Musa. Hartanya pun sungguh sangat banyak dan sangat tidak terhitung banyaknya. Pada saat itu, setelah kaya, Nabi seorang pun datang memintanya untuk membayar zakat, tapi Korun pun enggan membayar zakat.
Kemudian datanglah Nabi Musa menghampiri Korun. Hai Korun, berhentilah kamu dari kesombongan kamu. Bayarlah zakat dan tunaikanlah kewajibanmu. Sungguh engkau begini adalah karena rahmat Allah dan juga karena pertolongan Allah. Korun pun berkata, bukan, ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Akhirnya Korun pun kembali berjalan dengan kereta kudanya sambil diperlihatkan di masyarakatnya. Ini yang orang yang melihat dunia, yang ingin melihat dunianya, melihat Korun. Wah, Korun itu kaya ya. Seandainya kita seperti dia, maka kita akan bahagia. Sedangkan orang yang mempunyai iman di hatinya, sungguh Korun sudah melampaui batas. Semoga kita tidak tergolong seperti dia. Akhirnya Korun pun sedemikian kesombongannya, akhirnya Korun pun menerima azab Allah. Di dalam gudang semua hartanya, Korun sedang menikmati dengan hartanya. Akhirnya terjadilah badai yang sangat besar dan gempa yang sangat besar. Akhirnya Korun bukannya bertobat, malah Korun sambil mencari-cari hartanya. Bagaimana nih hartaku akan hilang gitu. Korun pun sambil memikirkan hartanya, bukan malah bertobat, malah memikirkan hartanya. Akhirnya pun Korun pun sambil sama hartanya, akhirnya Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Menenggelamkannya ke dalam bumi. Dan akhirnya yang disebut harta Korun itu kayaknya adalah harta Korun yang di masa Nabi Musa. Yang dipetik dari kisah ini adalah janganlah engkau sombong dan janganlah engkau pikir setelah diberi kekayaan oleh Allah. Sungguhnya kekayaan itu adalah milik Allah dan Allah bisa saja mengambilnya kapan saja. Insya Allah itulah cerita sejarah orang-orang di masa lalu, dan itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada para sesama. Maafkan ada tutur kata yang salah di dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.